27. Monggo dijawili teman-temannya, diminta merapat ya, karena segera dimulai ini. Masih ada agenda lain setelah acara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja, guys. Nih, Bu Direktur ada nggak, Bu? Kita mulai saja, nggih. Untuk acara hari ini. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Direktur Poltekkes BSI, mungkin belum join ya, semoga segera join nanti, yaitu Ibu DRA Hajah Yulibis Pitorini MSI, dan Ibu Wakil Direktur 1, Ibu Apoteker Atau Utami MSC, Bapak Wakil Direktur 2, Bapak Andreas Ferry Sumadi STM MKM, dan Ibu Wakil Direktur 3, Ibu Apoteker Falisya Nurhaini MSC, dan Ibu Kaprodi dan Sekprodi, D3 Farmasi, D3 Bandara, dan D3 RNBK. Serta narasumber kita hari ini Bu Rifa Mega Kaptika SS, Bapak Ibu dosen serta tenaga kependidikan Poltekkes BSI semuanya yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan. Suaranya mantul-mantul ya, Mbak. Bapak ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama di pagi hari ini dalam rangka mengikuti acara sosialisasi aplikasi Jam Sostek Mobile atau JMO. Seperti kita ketahui bersama, ya, aplikasi JMO itu merupakan inovasi dari layanan digital dari BPJS Ketenagakerjaan yang memungkinkan kita nanti sebagai peserta untuk secara mudah mengakses informasi terkait kepesertaan, manfaatnya, serta layanan BPJS Ketenagakerjaan yang langsung dari ponsel nanti bisa diakses. Nah, nanti melalui sosialisasi ini harapannya seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Poltekkes PSI itu dapat lebih memahami berbagai fitur serta manfaat aplikasi dari JEM sehingga dapat mengoptimalkan penggunaannya dalam pengelolaan hak-hak dan ketenagakerjaan. Baik, untuk mungkin sambutan dari Ibu Direktur yang pertama belum rawuh ya Mbak Iva? Belum. Karena belum join di Zoom, maka mungkin dengan hormat kami mohon kepada Bapak Wakil Direktur 2, Bapak Andreas Ferry Sumadi, STM MMKM, monggo Pak Ferry untuk memberikan arahan dan sambutannya pada acara ini. Monggo Bapak Ferry, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rina. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Direktur, Bu Dira Jajunubus ini, MSI, Bu ADT 1, Bu APT atau Mura Utami MSC, dan Ibu Wakil Direktur 3, Ibu APT Farisano ini MSC, serta Ibu Kaprodi, Sekprodi dari D3 Farmasi, Rekam Medis dan TPD, serta Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya, seluruh karyawan Poltekkes BSI yang saya hormati. Alhamdulillah, syukurilah ada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul melalui Zoom untuk menghadiri acara sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan dari SDM dan Kepegawaian terkait dengan sosialisasi aplikasi JMO. Nah, aplikasi JMO ini memang sebetulnya sudah sejak beberapa waktu yang dulu itu
eh, berkaitan ada hubungannya dengan keikutsertaan dari BPJS tenaga kerja. Nah, di sini dulu saat apa namanya evaluasi dalam pelaksanaan keikutsertaan BPJS waktu itu memang diminta untuk eh, mengaktifkan aplikasi JMO. Nah, ini bisa dilihat nanti Bapak Ibu terkait dengan kepesertaan, kemudian pendapatan, hasil yang ada di aplikasi, pengajuan-pengajuan komplit terkait apa yang kita sudah ikuti di dalam BPJS tersebut akan tertuang dalam JMO. Nah, untuk itu supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat secara aplikasi karena memang ini sudah merupakan adanya aplikasi JMO yang sudah tersedia dari BPJS. Nah, untuk itu nanti Mbak Rifa atau Bu Rina nanti yang bisa menyampaikan terkait dengan sosialisasi ini. Silakan nanti Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya, selaku kita selaku karyawan dan staf yang mengikuti ataupun yang ikut di dalam kepesertaan BCS yang dilaksanakan oleh Yayasan BSI. Mungkin itu Mbak Rifa dan Bu Rina terkait dengan apa kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih dari saya saat mengikuti ya sambil diikuti sambil disimak jangan sampai nanti tiba-tiba oh ini gaweannya SDM baik kon ngatif ke oh ini gaweannya kepegawaian nah ini nanti bisa diskusi di sini. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dan arahannya dari Bapak Wadir 2, Bapak Andreas Ferry Sumadi, STM MMKM. Langsung saja, karena waktu sudah siang ya, untuk sesi berikutnya adalah kita akan memasuki acara inti, yaitu pemahaman lebih lanjut mengenai aplikasi CMO yang nanti akan disampaikan oleh Bu Rifa Mega Kartika SM dari bagian SDM dan PKD. Monggo Mbak Rifa sudah siap nih. Jadi kepada Bu Rifa waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bu Dina mau terus suwun sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuli selaku Direktur Poltekkes BSI, yang kami hormati Ibu Arta selaku Wakil Direktur 1 Poltekkes BSI, yang kami hormati Bapak Ferry selaku Wakil Direktur 2 Poltekkes BSI, yang kami hormati Ibu Ica selaku Wakil Direktur 3 Poltekkes BSI, yang kami hormati Ibu Rina selaku Kepala Bagian SDM, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Unit, Kepala Bagian beserta Kaprodi Sekprodi yang kami hormati, dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Tendik dan dosen Poltekkes BSI. Baik, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Di sini saya berkesempatan untuk memberikan sosialisasi terkait JMO, yaitu Jamsustek Mobile. Kalau dulu kita mengenalnya Jamsustek, ya. Kalau sekarang kita mengenalnya Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, karena ada dua, yaitu BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan. Kita di sini bicara terkait JMO dulu atau Jamsustek Mobile. Jamstek Mobile itu aplikasi pertama yang diluncurkan oleh pihak Jamstek atau BPJS Ketenagakerjaan, yang nantinya memang mempermudah kita semua selaku eh, konsumen atau pengguna yang terdaftar dalam Jamstek Ketenagakerjaan, yang nantinya itu ada banyak manfaatnya buat kita untuk mengecek data diri kita, untuk mengecek semua saldo seperti saldo kita juga berapa di Jamstek, itu juga bisa untuk pencairan segala macam, itu juga bisa nanti akan komunikasi langsung by chat, sekarang bisa online ya Bapak Ibu, nanti di Jamstek atau di BPJS Ketenagakerjaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait jam sostek itu sebenarnya bisa di-download atau dipergunakan di HP Bapak Ibu sekalian, baik itu Android maupun yang HP iPhone. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian bisa mendownload JMO di aplikasi kayak Play Store, sama yang Apple itu ada ya aplikasi sendiri untuk mendownload, itu silakan download dulu. Saya izin share nih untuk ininya.
Sudah terlihat belum ya? Oke. Ini. Six. Naik. Sudah terlihat belum ya? Layar, tangkapan layarnya. Sebentar. Oke, sudah terlihat nih Bapak Ibu untuk ini share screen-nya. Sudah, sudah. Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, di sini saya izin untuk menyampaikan. Pertama yaitu cara pendaftaran akunnya. Sebenarnya untuk pendaftaran akun, aktivasi segala macam sudah tertera pada website BPJS Ketenagakerjaan.go.id, di mana nanti di situ akan dijelaskan bagaimana cara pendaftaran akunnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah mendownload JMO pada aplikasi Play Store dan app Apple ya, yang nanti pakai iPhone, itu silahkan nanti download untuk JMO-nya. Yang pertama yaitu buka aplikasi di JMO. Jadi setelah nanti di-download, silahkan buka aplikasi JMO-nya. Buka aplikasi JMO di smartphone Bapak Ibu sekalian, kemudian pilih menu buat akun baru yang berwarna hijau. Jadi nanti di bagian itu ada di awal share screen-nya itu, tampilannya itu nanti akan ada buat akun baru. Setelah buat akun baru, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi email sama kata sandi. Kayak gitu. Ya, email sama kata sandi segala macam seperti itu. Jadi dimohon untuk emailnya jangan ganti-ganti ya, dan nanti juga diminta untuk mengisi nomor telepon Bapak Ibu diminta untuk jangan ganti-ganti juga. Sama nanti monggo untuk password saya sarankan jangan lupa ada karakter, ada huruf besar kecilnya sama angkanya ya, biar lebih aman. Kemudian pastikan Anda sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Kalau kemudian Bapak Ibu sudah terdaftar, maka pilih ya saya sudah terdaftar. Kemudian selanjutnya yaitu pilih jenis kepesertaannya. Jadi ada 3 jenis ya Bapak Ibu di sini, penerima upah, kemudian bukan penerima upah sama pekerja migran Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini pilih yang paling atas yaitu sebagai penerima upah. Kemudian setelah klik selanjutnya, Bapak Ibu sekalian akan diarahkan di kewarganegaraan. Pilih kewarganegaraan Bapak Ibu sekalian di situ. Nanti kewarganegaraannya dipilih sebagai warga negara Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, klik selanjutnya di sini ada tombol hijau itu nanti. Kemudian Bapak Ibu sekalian diminta untuk isi data diri. Untuk isi data diri, yaitu silakan isi NIK nomor induk kependudukan Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk dengan teliti ya mengisinya, jangan sampai nanti salah satu huruf pun jangan boleh salah. Terus habis itu nomor peserta. Nah, untuk nomor kepesertaan ini apabila Bapak Ibu belum memiliki atau dalam arti belum mengetahui berapa nomor kepesertaan Bapak Ibu sekalian, silakan bisa meminta ke bagian SDM yaitu berkaitan dengan Bu Ari. Nanti bisa minta ke Bu Ari nomor kepesertaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian nama lengkap, kemudian diisi tempat tanggal lahir. Seperti itu. Selanjutnya, diusahakan semuanya nama lengkap segala macam disesuaikan dengan KTP Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian isi email. Isi email itu nanti posisinya Bapak Ibu mendaftarkan email Bapak Ibu yang aktif. Biasanya Bapak Ibu yang pakai Android pun sudah terkoneksi dengan email Bapak Ibu, ya itu bisa digunakan. Asalkan jangan sampai lupa juga passwordnya ya. Nanti buat emailnya diisikan, kemudian klik selanjutnya. Nah, kemudian nanti bagian aplikasi akan mengirimkan kode verifikasi ke email Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi saya bilang menyampaikan Bapak Ibu sekalian jangan sampai lupa password atau lupa password email Bapak Ibu sekalian. Karena nanti Bapak Ibu sekalian harus login juga ke email untuk melihat kode verifikasi yang dikirimkan dari aplikasi GMO yang masuk ke email Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nanti apabila sudah, silakan diisi kode verifikasi sesuai yang masuk di email Bapak Ibu sekalian.
Kalau semisal Mbak lama banget belum muncul-muncul, sabar ditunggu, nggih. Nanti ada waktunya sekian detik itu untuk menunggu kode verifikasi masuk ke email Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian setelah kita memasukkan kode verifikasi tersebut, maka kita diminta untuk memasukkan nomor HP kita yang aktif. Saya tekankan di sini, silahkan nomor HP Bapak Ibu yang benar-benar aktif ya. Jangan yang hanya dipakai untuk apa namanya internet saja, tapi dalam artian memang dia aktif untuk aktivasi semuanya itu memang pakai nomor tersebut atau nomor HP utama ya, seperti itu. Nanti dimasukkan di situ. Selanjutnya, klik selanjutnya. Kemudian masukkan kode verifikasi SMS. Jadi nanti setelah Bapak Ibu sekalian memasukkan nomor HP ke dalam aplikasi GMO tadi, seperti yang saya sampaikan ini, maka akan dikirim kode verifikasi by SMS. Nah, nanti di by SMS itu kode verifikasinya berapa, silakan dimasukkan ke dalam aplikasi GMO. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya klik selanjutnya gitu. Dimohon ini juga kalau saya sarankan memakai kuota aja ya, untuk aktivasinya itu kita memakai kuota pribadi, jangan pakai apa WiFi. Kadang-kadang juga WiFi kalau pas lemot juga nanti nggak error, jadi kita pakai kuota pribadi aja. Cuma sedikit kok ini aktivasinya sebentar. Kemudian nanti kita diminta untuk membuat kata sandi. Kata sandi itu nanti diulangin. Yang pertama kata sandi baru itu, terus kemudian konfirmasi kata sandi. Saya sarankan kata sandinya itu ada karakter, huruf besar sama kecil sama angka. Jadi diperkuat itu ya. Nanti apa kata sandi silakan disimpan masing-masing oleh Bapak Ibu. Kemudian klik selanjutnya. Pastikan SNK dibaca dengan baik. Jadi nanti kalau semisal sudah dibaca semuanya, jadi kan nanti diminta untuk persetujuan gitu ya. Oh, ini aturannya seperti ini kalau pakai JMO segala macam. Sudah dibaca, kemudian klik setuju gitu. Setelah klik setuju, maka Bapak Ibu nanti akan masuk langsung ke JMO-nya kayak gitu. Di JMO ini nanti seperti tampilan di sini ya, kita sesuai dengan layanan yang program layanan yang kita eh, ikuti di perusahaan kita. Kalau kita itu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja itu seperti itu. Jadi di sini juga saya tekankan ya Bapak Ibu sekalian, eh, beberapa informasi yang kemarin saya dapat, kita kan tidak tahu ya, kita itu dapat halangan, alangan itu di mana aja. Jadi dimohon bagi Bapak Ibu yang memiliki kartu identitas pekerja, seperti kita kan punya ID card ya, itu diminta saat kerja, pulang kerja atau berangkat kerja tetap dipakai ya. Nanti silakan kalau pulang kerja dilepas saat sampai rumah. Karena gini, untuk klaim-klaiman, maaf ya, bukan mendoakan, untuk klaim-klaiman jaminan kecelakaan kerja itu sendiri, apabila Bapak Ibu ternyata berangkat kerja posisi sekarang ya, yang sekarang itu lebih diperketat karena jadi kemarin saya dapat info dari saudara saya, untuk Bapak Ibu yang semisal berangkat kerja mengalami kecelakaan. Nah, nanti itu tuh memang di bagian BPJS untuk klaim-klaimannya itu akan di data, benar-benar di data ini tuh berangkat kerja lewat jalan ini bukan. Terus buktinya kalau dia berangkat kerja itu ada ID card untuk ini sebagai kepesertaan, berarti memang benar-benar dari Poltekkes BSI atau Yayasan BSI bukan, seperti itu. Terus ini memang jalan yang benar dilalui dia untuk berangkat kerja bukan kayak gitu. Memang klaim-klaimannya seperti itu. Karena saudara saya kemarin juga apa namanya bagian klaim kecelakaan kerja ya, itu sampai yang ngeklaimnya itu segitunya bagi orang-orang yang memang mengalami kecelakaan kerja itu, kalau semisal itu kecelakaannya memang di jalan ya kayak gitu. Kalau di kantor kan kita bisa klaim-klaimannya beda ya, karena oh iya memang itu posisinya di kantor kayak gitu. Kalau klaim-klaiman kecelakaan kerja itu semisal bagi yang eh, maaf laboran-laboran atau bagi yang bagian yang memang dia bekerja kayak laboran misal terkena amit-amit cairan, bahan cairan yang berbahaya seperti itu, terus dia ini bisa diklaimkan ke kecelakaan kerja seperti itu.
Terus untuk jaminan hari tua kayak gitu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sekalian akan bisa diklik profil. Profil Bapak Ibu sekalian itu nanti dilihat terkait email sama nomor HP segala macam harus benar. Nah, kemudian kalau semisal ada Bapak Ibu ternyata posisinya Mbak saya tuh dulu pernah bekerja di perusahaan X. Tapi yang ternyata yang di JMU ini bukan BPJS saya saat di Poltekkes BSI, tapi di perusahaan X itu. Bagaimana ya Mbak untuk yang Poltekkes BSI ini bisa masuk? Jadi nanti Bapak Ibu sekalian melalui profil saya ini, nanti menu paling bawah ini seperti digambarin ya profil saya ini. Nah, diklik, kemudian paling bawah nanti akan ada tambahkan kepesertaan. Nanti silakan bisa dimasukkan apa namanya nomor kepesertaan Bapak Ibu sekalian yang ada di Poltekkes BSI kayak gitu. Jadi memang biasanya kemarin saya beberapa kasus itu ada dari sini ya Poltekkes BSI yang dulunya pernah bekerja di perusahaan X, ternyata yang terdaftar yang masih di JMU itu terlihatnya yang dari perusahaan X tersebut, bukan dari BPJ dan bukan dari yang Poltekkes BSI kayak gitu. Itu cara aktivasinya. Nanti kalau misal Bapak Ibu, Mbak aku bingung, iki malah tunak-tunuk rada jadi silakan bisa menghubungi saya bantu untuk aktivasinya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian cara login. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah tadi membuat akun sudah beres ya. Saya tekankan email harus tahu, passwordnya juga untuk masuk karena nanti ada kode verifikasi, nomor juga harus aktif, bisa menerima SMS gitu ya karena untuk mengirim kode verifikasi seperti itu. Nah, kemudian cara masuknya setelah Bapak Ibu sekalian sudah mendaftar sebagai pengguna JMO atau Jam Sostek Mobile, silakan untuk melakukan login. Kalau semisal ternyata tadi Mbak aku udah ini tapi ternyata tidak otomatis masuk kayak gitu. Nah, silakan login. Terus semisal Bapak Ibu sekalian ganti HP itu juga bisa ya. Jadi jangan khawatir. Kalau ganti HP bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa login atau harus buat akun baru tidak. Tapi login dengan cara Bapak Ibu harus hafal email sama password JMU Bapak Ibu sekalian gitu ya. Untuk cara loginnya seperti yang tadi saya sampaikan, buka aplikasi JMO, silakan di HP Bapak Ibu sekalian, silakan ketikkan email Bapak Ibu sekalian sama kata sandi Bapak Ibu sekalian, kata sandi JMO-nya. Bukan kata sandi email Bapak Ibu ya, tapi kalau mau disamakan nggih monggo, tapi saya sarankan lebih baik aplikasi sama email itu dibedakan passwordnya. Jadi nanti biar lebih aman ya, lebih safety. Kadang-kadang kan email kita kan login di mana aja gitu kan, asal-asalan. Jadi takutnya itu sebagai eh, bisa untuk alat untuk ini ya kejahatan juga. Jadi tolong nanti email sama apa namanya untuk aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu install bisa dibedakan seperti itu dan diingat-ingat setelah berhasil login maka Bapak Ibu sekalian akan berada di halaman utama aplikasi JMO. Nah, ini sama yang tadi saya sampaikan, aplikasi JMO nanti program layanan yang Bapak Ibu ikuti, kalau di kita itu ada jaminan hari tua sama jaminan kecelakaan kerja, seperti itu. Sama satu lagi kalau saya cek di JMO itu jaminan kehilangan pekerjaan, kayak gitu. Itu ada ternyata kita masuk ke situ. Kayak gitu. Nah, dalam JMO ini kita bisa ngapain aja sih, Mbak? Jadi kalau untuk JMO itu kita bisa melihat data diri karena ini berhubungan juga dengan yang kemarin kita akan menerima BSU itu ya. Kita harus cek apakah nama kita benar, NIK kita benar, email kita sudah benar, dan nomor HP kita sudah benar, kayak gitu. Nanti kita bisa klik di profil ini, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat, mengecek-ngecek apa aja yang ada di dalamnya kayak gitu. Terus kemudian untuk info-info kantor cabang, semisal Bapak Ibu ternyata sudah ada yang eh, resign dari Poltekkes BSI atau purna tugas, itu nanti bisa cek kantor cabang terdekat gitu untuk pencairan jaminan hari tuanya seperti itu, gitu ya.
Terus di sini juga ada aplikasi yang terkait dengan KPR atau perumahan. Karena memang BPJS Ketenagakerjaan itu bekerja sama dengan beberapa bank di Indonesia untuk pengajuan KPR kayak gitu. Dan nanti informasi terkait KPR segala macam bisa Bapak Ibu cek di layanan lainnya itu. Seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan. Terus kalau semisal Bapak Ibu mau lihat saldo jaminan hari tua, nanti bisa klik klik di ini jaminan hari tuanya gitu. Kita ini ya, sekarang kita cek, misal cek saldo jaminan hari tua Bapak Ibu ada berapa. Nah, cara cek saldo JHT, jaminan hari tua di aplikasi JMO juga bisa, sudah bisa sekarang Bapak Ibu, dipermudah. Jadi tidak perlu menghubungi kantor cabang terdekat itu tidak perlu. Jadi kita hanya sekali klik, sekali sentuhan kita sudah bisa mengetahui berapa saldo dari JHT kita kayak gitu. Nah, untuk JHT itu disarankan Bapak Ibu semua sudah masuk ke aplikasi JMO ya, sudah login, kemudian klik buka jaminan hari tua atau JHT yang ada gambar tangan ini sama checklist hijau ini. Kemudian setelah itu, setelah diklik, kita klik bagian ini, maka kita akan dialihkan ke halaman berikutnya, yaitu ada halaman di sini cek saldo, simulasi, klaim JHT, tracking klaim, sama RSJHT. Jadi kita klik cek saldonya. Nah, pada halaman klik cek saldo ini, maka nanti Bapak Ibu akan diminta untuk pilih kartu kepesertaannya. Kalau semisal Bapak Ibu hanya punya satu kartu yang ada di sini saja, yang terdaftar di JMO-nya hanya di Poltekkes BSI aja, maka pilih yang itu saja. Tapi kalau semisal seperti tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu pernah bekerja di perusahaan lainnya, maka itu akan ada dua kartu yang terdaftar. Seperti itu. Nanti pilih salah satu kartu yang aktif yaitu di Poltekkes BSI. Seperti itu. Terus habis itu nanti setelah kita pilih kartu, kayak contohnya ini ternyata Bapak Ibu pernah bekerja di dua perusahaan lainnya dan satunya di Poltekkes BSI. Nanti pilih saja Bapak Ibu mau yang mana, yang dicek, klik, terus habis itu nanti akan tertera saldonya. Seperti itu. Nah, saldo JHT akan ditampilkan seperti ini Bapak Ibu, berapa besarannya kayak gitu. Nanti detail dari ininya, perusahaannya apa, gitu, nanti detail seperti itu. Nah, itu cara kita mengecek apa saldo JHT-nya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sekiranya itu yang bisa saya sampaikan ya untuk terkait aplikasi JMO-nya. Ini ada pertanyaan ya di obrolan itu Mbak Desi, Mbak Rifa punya saya itu dulu sudah ada aplikasi JMO yang HP dulu sudah rusak. Ini saya sudah download pakai HP yang sekarang, tapi tidak bisa login karena keterangan sudah terdaftar. Saya coba lupa kata sandi masuk email, keterangannya email tidak terdaftar. Padahal email saya aktif. Solusinya gimana ya Mbak? Oke, baik. Kalau terkait kayak Mbak Desi, itu nanti bisa cek email ke aplikasi Edabu punya ke Edabu maaf SIP punyanya Bu Ari ya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian yang kasusnya sama dengan Mbak Desi, ternyata emailnya merasa emailnya itu udah benar, tapi kok nggak bisa masuk. Nanti minta tolong di Bu Ari nggak apa-apa, biar dicekkan emailnya untuk Bapak Ibu sekalian yang terdaftar yang mana, kayak gitu ya. Ini karena biasanya kita akan cek itu di aplikasi induk yang memang dipegang oleh pihak SDM. Kalau di tempat kita yang megang nanti Bu Ari. Gitu. Nanti saya bantu juga. Oke, Mbak Desi itu ya solusinya ya. Nanti cek dulu emailnya di Bu Ari. Itu emailnya Mbak Desi yang terdaftar di mana. Gitu. Tapi nomor HP nggak ganti ya Mbak Desi ya. Cuma HP-nya yang rusak ya. Oke, siap. Itu nanti. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian.
terkait aplikasi JMO. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian sekarang harus dan wajib mengaktifkan JMO. Karena hal ini memang mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam mengecek saldo, dalam mengecek biodata Bapak Ibu sekalian, dan apalagi ini sekarang itu tahun 2024 ada program pemerintah yaitu BSU ya, Bu Rina ya. Untuk bantuan untuk Bapak Ibu subsidi itu nanti sebesar 600.000. Dan kemarin diminta sama Bu Ari untuk mengirim nomor rekening, dimohon bisa mengirim nomor rekening itu ya. Ada lagi, ini siapa ya? Akademik Mbak Rifa tiga. tanya, Mbak. Oh, ya dokter. Sebentar dokter, kita satu-satu Iya. dulu ya. Ini ada yang di chat dulu, Ya, sebentar Mbak Rifa yang di chat. tanya. Ya, sebentar dokter. Kita by chat dulu ya, yang chat dulu kita baca dulu. Aplikasi JMO-nya lagi maintenance kah? Kemarin bisa login otomatis, sekarang nggak bisa setelah update dari Play Store. Reset password terjadi kesalahan notifnya. Oke, itu siapa ya? Akademik 3. Kemarin saya juga sama, Mas, tapi akhirnya bisa asalkan memang apa namanya ininya siapa? Itu siapa ya? Saya bilang akademik 3 itu siapa ya? Akademik 3 ke semua orang nggak tahu tuh siapa. Itu Saya Mbak bisa Rifa, kemarin Mas Sajar ya? Diki. Oh, Mas Diki. Oke. Mas Oke. Diki tadi malam malahan, tadi malam itu saya update kan, kemudian apa namanya diminta login lagi. Terus karena kita kalau biasanya kalau pakai Android itu ada histori penyimpanan passwordnya, itu bisa masuk lagi, Mas, gitu. Terus kalau reset password nggak bisa, bisa cek emailnya, Mas, atau nomor Ini nggak HP-nya, bisa ya Mas? Mbak, udah 3 kali masuk nggak mau. Nggak maunya, Mas, Sama nggak Mas mau Diki. masuk emailnya. Oh sama tuh, Oh, aku Mas sama Andi Bu juga. Fadia itu. Oh, punya aku kok bisa ya? Ya, Coba barusan nanti itu Pak Diki enggak? Sama Mbak, error itu Mas BPJS Yusuf Oke, nggak barusan oke. down juga ke enggak bisa. sistemnya. Apa karena Oke, ada siap. PS itu Nanti terus bikin error biar nggak dapet ya? bukan gitu, Pak, bukan gitu. Mungkin udah dimatikan HP-nya, kita restart ulang, terus habis itu dihidupkan lagi bisa nggak? Kalau semisal nggak bisa, nanti ketemu saya ya, Mas ya. Siapa tadi yang error ya? Nanti saya bantu ya Saya Mbak, untuk ininya. nanti saya ketemu Oke. Mbak Rifa. Oke, siap-siap itu. Oke, JHT diambil kah? Bukan JHT-nya diambil, Mas Yudi. Bukan JHT-nya diambil. Jadi gini ya, Mas Yudi. JHT itu silahkan diambil kalau sudah pensiun atau resign dari perusahaan yang sebelumnya atau di sekarang Poltekkes BSI. Ini JMO itu untuk mengecek JHT-nya. Kayak gitu. Kok JHT diambil? Ngapain diambil, Mas? Eman-eman itu tabungan. Tabungan jenengan jangan diambil ya. Gitu. Terus Bu Fadia sama barusan login kemarin lancar, hari ini ada notif informasi login tidak sesuai, error time out. Oke, Bu Fadia itu sama ya kasusnya dengan Mas Diki. Coba di restart ulang untuk HP-nya, dihidupkan kembali. Terus habis itu nanti kalau misal tetap nggak bisa nanti bisa ketemu saya. Oke, di bagian PKD. Oke, ada lagi tadi Dokter Ana. Gimana Dokter Ana? Ada yang bisa saya bantu, Dokter? Wah, ini selamat siang Mbak Rifa. Selamat Tempat siang, saya Ibu. tadi juga kayaknya hampir sama ya. Tapi Mm-mm. salah kata sandinya saya banyak 3 kali. Terus ada harus ke kantor terdekat tuh gimana Mbak? Apa saya harus ke sana atau enggak? Oke, itu nanti kalau seperti itu, nanti saya bantu chat online ya. Jadi gini, sekarang tuh Iya. fasilitas BPJS Ketenagakerjaan itu tidak perlu ke kantornya langsung, tapi ada yang namanya chat Hmm, online dengan stafnya langsung. hmm, Itu biasanya kalau terjadi error segala macam hmm. bisa. Nanti coba Iya, saya iya, bantu iya. ya dokter ya. Iya, iya. Oke. Oke, Baik, siap terima kasih Mbak Rifa. dokter. Sami-sami. Assalamualaikum. Monggo ada lagi Bu Winda, sepertinya tadi mau bertanya ya. Iya, ini saya coba baru ini ya Mm-mm. bikin KTP itu. akun, tapi keterangannya ini terjadi kesalahan gitu. Ulang beberapa saat lagi gitu. Kenapa ya Mbak ya? Baru masukkan NIK sama untuk nomornya yang di kartu peserta ini kan? Atau BPJS Iya, Ketenagakerjaan ini kan? nomor kartunya Ibu itu ya, dipastikan itu sudah benar ya. Iya, Semuanya sudah, NIK-nya juga sudah benar, nomor HP sudah. Ibu segala macam sudah benar, nama Ibu sudah benar. Nama udah benar, tapi kok terjadi Oke. kesalahan? Coba Terus kemarin di juga saya refresh coba
itu mau melihat maksudnya apakah termasuk peserta atau tidak itu saya masukkan NIK saya tuh tidak termasuk peserta itu Mbak atau gimana tuh? Itu coba Bu nomor nomor BPJS-nya Ibu sudah dicocokkan dengan yang tempatnya Bu Ari belum nggih? Saya kartunya yang ini 15050233012. Nah, saya kan nggak hafal ya Bu ya kartu seluruh Mm. ini ya kepesertaan BPJS, Nanti tak kirim Poltekkes aja BSI. fotoin aja Ya, kartunya. nanti bisa dikirim ke Bu Ari nggih Bu nggih untuk konfirmasi nomor kepesertaannya udah bener apa belum. Gitu ya. Oke, ya. Ya, oke, Oke, makasih. siap Bu. Nggih, Tak nanti kalau ada fotoin. error bisa ini. Terus habis itu ada lagi chat dari Bapak Seno. Saya juga kasusnya dari dengan Dokter Ana suruh menghubungi kantor terdekat, kantor kantor bagian SDM. Oke, nanti kita bantu ya Pak Seno sama Dokter Ana. Oke, siap-siap. Ada lagi? Saya Bu Rifa, Oh, nggih, ini saya Mas buka Diki ya. dompet gon sela-sela ini nyari BPJS Ketenagakerjaan. Ini kok saya ada 2 kartu dengan nomor Hmm. peserta yang berbeda. Yang ngeluarin juga sama-sama Hmm. dari BSI. Ini yang pertama Hmm. tahun 2015, yang kedua tahun Hmm. 2023. Nah, ini Hmm. bagaimana? Yang dipakai yang mana? Oke, Oh, punya saya baik yang Bapak. 2015. Mungkin jangan-jangan beda. Punya saya yang Ah, 2015. itu. Nah, coba nanti gini ya Bapak Ibu, karena itu ada dua dari satu yayasan. Jadi kan Bapak Ibu Hmm. punya 2 kartu dari satu yayasan. Nanti biar nomornya dicek ke Bu Ari dulu nggih, yang aktif yang mana. Jadi nanti akan dicek melalui aplikasi induk yang bisa masuk itu nanti hanya bagian SDM dan di sini yang bisa masuk itu Bu Ari. Nanti sama Bu Ari akan dicek. Monggo nanti bisa difotokan atau bertemu langsung dengan Bu Ari nggih, difoto atau bertemu langsung dengan Bu Ari, nomornya itu nanti yang mana, nggih, gitu. Gitu Nanti nggih Mas bisa Diki dicek nggih. riwayatnya juga. Iya nanti biar dicek sama Bu Ari. Nanti ada aplikasi khusus karena aplikasi khususnya itu hanya untuk bagian SDM yang memegang. Kita tidak bisa meng-share di sini karena khusus SDM yang boleh Oke, memegang yang khusus itu, oke? Yang induknya. oke, 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 siap. siap itu. Nanti Pak Seno juga. Oke, Pak Seno email saya. Pak Seno bisa nggak nanti di WA-kan aja ya emailnya ya. Takutnya nanti kita sudah logout ini nggak ini. Oke, ajiseno@yahoo.com. Oke. Nanti biar Bu diminta tolong dicatat ya Bu ya punyanya Pak Seno. Nanti Pak Seno, Dokter Ana, sama tadi siapa Bu Fadia, Mas Diki sama Mas Andi Okta ya. Oke, siap. Tak Bang Dikit, tapi saya ini mikrofon saya nggak bisa pakai mikrofon. Nggak apa-apa nanti tak ini. Oke, baik. Ada lagi yang error atau belum bisa login atau mungkin bingung downloadnya, nggak apa-apa. Nanti kalau semisal Bapak Ibu ada yang bingung download JMO-nya melalui mana, silakan bisa menghubungi saya. Kalau nggak Bu Ari. Kalau untuk aktivasi awal lebih baik langsung bertemu aja ya. Nanti kalau by WA takutnya ini apa namanya miskom. Oke, ada lagi Bapak Ibu untuk link presensi hari ini mohon untuk bisa diisi nggih. Oh iya sama saya sekalian tanya Bapak Ibu sekalian di sini itu kan sudah menjadi bagian dari BPJS Kesehatan juga ya, JKN. Kira-kira Bapak Ibu sekalian di sini sudah install JKN belum? JKN Mobile? Mungkin salah satu. Sudah. Oh sudah, oke Pak Yuda udah, oke. Jangan lupa juga sama ya, Kalau install JKN JKN Mobile. sudah, kalau SBKN juga, JKN udah, sudah. oke. Makasih Bu Soalnya Winda. kalau ya ke rumah sakit kan harus pakai JKN. Ya. Benar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin memang jarang menggunakan BPJS Kesehatan, silakan sekarang juga mendownload JKN, namanya JKN. Karena memang sekarang di vaskes pertama maupun di rumah sakit itu kita memang diminta untuk memiliki aplikasi itu. Karena nanti di aplikasi JKN pun kita juga diminta untuk screening kesehatan kita kayak gitu. Nanti kesehatan, iya mobil JKN Mas Sofian, benar. Mm-mm. Itu nanti di-download karena nanti ada screening kesehatan. Jadi tolong nanti kalau pas screening kesehatan juga harus diisi secara jujur ya. Kalau punya darah tinggi ya diisi darah tinggi kayak gitu. Jadi memang itu nanti screeningnya memang jadi dari riwayat gula, darah tinggi, terus habis itu mohon maaf HIV AIDS itu juga ada.
Jadi mohon untuk di screening jujur dan apabila memang ternyata terindikasi ada beberapa penyakit-penyakit itu dan ada kanker segala macam, nanti tim kita SDM bisa bekerja sama dengan laboratorium terdekat ya Bu ya, yang kemarin dipilih oleh JKN untuk pengecekan kesehatan. Gitu. Jadi memang sekarang dimohon semua kepesertaan baik BPJS Ketenagakerjaan ataupun kesehatan itu untuk lebih aktif memanfaatkan secara maksimal HP kita masing-masing untuk menggunakan aplikasi-aplikasinya. Bisa kok Mas absensinya, tapi harus login dulu, harus login email dulu. Memang apa tadi absensinya, iya harus login email, disuruh login email dulu, baru nanti bisa diakses presensinya. Gitu ya Mas, siapa? Mas Sofian. Memang itu untuk verifikasi email. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin ditanyakan? Kalau untuk terkait pencairan, apabila Bapak Ibu itu sudah resign atau pensiun, nanti akan mendapatkan surat dari kita untuk pencairannya. Kayak gitu. Itu sih pencairan JHT-nya ya. Gitu. Kalau resign, kalau enggak purna tugas itu biasanya kita dapat surat, kita yang menyuruh apa memberikan surat. Sekarang itu 59. Nggih, 59 aturannya. 60. Itu masih bisa untuk tabungan. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Nanti yang error-error bisa WA ke Bu Ari. Itu tadi ya Bu Winda, Mas Diki. Karena nomornya 2 ya. Itu tadi mesti ada yang 2015 sama ini. Oke. Itu ya. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya kembalikan ke Bu Rina, nggih. Ini tambah sedikit enggak Oh, bisa. Cuma nggih. ini aku nggak bisa Oh, ini. nggih. Ini. Oke, ini Apa ini loh, Bu? Oke, apakah sudah cukup ini Bapak Ibu untuk penjelasan dari Mbak Rifa? ada tambahan dari Bu Ari, nggih, Bapak Ibu. Ini ada yang mau disampaikan dari Bu Ari. Bu Ari, Bu Ari dari kepegawaian. Terima kasih Mbak Rita. Bapak Ibu, saya akan menambahi sedikit kaitannya dengan BPJS Tenaga Kerja. Jadi kalau seandainya kalian nanti semua sudah mendownload JMO, jadi nanti dipastikan minimal setiap bulan sekali itu harus dicek. Iya, karena nanti kalau tidak dicek, nanti itu keriset dengan tersendirinya. Jadi harus ke riset, jadi kalian harus ke BPJS kantornya. Iya, jadi SDM tidak bisa membantu lagi. Iya, nanti menghubungi CS Ya, tadi ya. ya, gitu. Ya, pokoknya setiap bulan minimal 1 kali kalian harus bisa membuka JMO-nya. Harus bisa ngecek apakah saya istilahnya bulan ini sudah bertambah untuk apa? Iurannya, saldonya itu harus dicek. Ya. Oke. Terus selanjutnya berhubung ini saya juga baru input tentang BSU. Monggo kalau seandainya ada yang mau ngecek tentang email atau apapun bisa ke saya langsung ya. Sehubungan dengan saya pas hari ini masih input data dan bagi yang belum mempunyai rekening Himbara, mohon ini saya tunggu sampai besok pagi karena siangnya saya harus upload untuk bisa bantuan bisa terdaftar semua. Maksimal jam 10 ya yang belum punya Bank Himbara saya tunggu. Mohon Begitu? tanya Bu Ari, Ya. kalau kemarin menyimak di obrolan di grup itu yang mungkin kayak Mbak Desi itu yang katanya kok keluarnya lewat kantor pos. Nah, itu berarti misalkan tidak punya rekening Himbara, apakah bisa lewat kantor pos tersebut itu atau memang sekarang sudah diwajibkan harus buka rekening Himbara? Dari ini Iya. diwajibkan ya. Ya, Mas Diki. Dulu apa yang disampaikan Mbak Desi itu sama seperti yang saya alami. Saya sendiri yang megang
datanya itu saya pun juga nggak bisa cair. Akhirnya waktu itu saya ke Bank BPD, Bank BPD bukan karena Himbara nggak bisa, terus saya ke BRI, saya sudah buka juga, itu juga nggak turun juga. Akhirnya waktu itu ada info ke kantor pos. Iya, ternyata di kantor pos pusat pun tidak bisa, terus akhirnya nggak tahu tiba-tiba saya harus ke kantor pos yang di SGM. SGM sana, ya. Itu info juga tiba-tiba begitu Mas Diki, saya juga bingung. Nah, nanti di sana kita menunjukkan KTP sama membawa uangnya difoto sama petugasnya. Ya. Untuk itu, untuk saat ini masih ada waktu. Monggo Bapak Ibu yang belum mempunyai Bank Himbara, silakan Anda membuka bank itu ya. Ada kesempatan begitu. Jangan sampai ada satu satu orang yang nggak apa ya nggak punya bank nanti otomatis lainnya tuh nggak bisa masuk semua ya. Karena itu nanti tak masukkan di program SIIP gitu. Nanti di situ akan muncul Iya, data belum data-data ada. belum ada. Himbara itu saya tekankan ya Bu, Bapak Ibu sekalian, Himbara itu dari BNI, BRI, Mandiri, dan sekarang sudah ada tambahan BSI bisa. Jadi monggo gitu. Terus habis itu karena jadi kalau di aplikasi SIP itu aplikasi pokok kita, induk kita, itu di mana kita itu semua nomor rekening itu harus keisi. Kalau enggak nanti maka nggak bisa upload data gitu. Pasti akan ada warning data belum lengkap. Silakan lengkapi dulu gitu. Kayak gitu. Kalau kayak gitu kan bingung ya. Mungkin ada salah satu si A yang nggak menu rekening habis itu nggak bisa kayak gitu kan. Kasihan yang lainnya kayak gitu. Nah, terus ini pengalaman saja berbagi pengalaman ya. Saya karena dulu pakai BSI tapi BSI itu dulu nggak bisa ya Bu ya. Terus habis itu saya aktivasi pakai Mandiri konvensional. Itu Bapak Ibu nggak usah ribet sekarang harus datang ke banknya gitu nggak usah. Sekarang itu udah by online, apapun itu bisa by HP. Kita pendaftaran untuk apa namanya pembukaan buku tabungan yang baru. Nanti ATM-nya bisa dikirim di rumah kita kayak gitu. Jadi aman, terpercaya dan apabila memang kita nggak dapat buku tabungan, cuman tapi rekening koran tuh setiap bulan akan apa namanya dikirim di email kita dengan kode-kode yang hanya kita yang tahu kayak gitu. Jadi ada ATM-nya Bu. Jadi kalau Mandiri itu sistemnya udah pelayanan di rumah, nggak usah kita datang antri kayak gitu, ATM dikirim ke rumah kita. Nanti kalau ATM-nya kadaluarsa gimana? Tinggal datang ke bank bilang, Mbak mau perpanjang ATM, itu bisa. Jadi semua aman dan apa rekening koran tuh per bulan kita selalu dikirimi dengan untuk melihatnya kita memiliki kode aktivasi sendiri yang kita yang tahu gitu. Itu ya untuk Mandiri. Kalau yang lainnya itu BRI, saya bukan pengguna BRI sih. Jadi mungkin bisa cari-cari info ya, Bapak Ibu. Itu sekilas info aja untuk Mandiri. Jadi lebih mudah sih daripada semisal Bapak Ibu mau izin males, panas, mau izin males banyak kerjaan kayak gitu bisa Mandiri lah. Oke, itu ada lagi tambahan. Terakhir Mbak Rifa, Ye. ini sudah login 3 kali kan nggak bisa, terus keterangannya suruh kunjungi kantor cabang terdekat, mungkin seperti tadi yang Oke. disampaikan Pak Seno. Lah misalkan Oke. ini yang untuk kantor terdekat ini person by person sendiri harus ke sana, apa bisa di kolektif nanti dari Oke, bagian gini. SDM? Gini, Mas, kita nanti coba chat online dulu sama CS-nya ya. Nggih. Oke, kan tadi Dokter Ana sama Pak Seno kita nanti chat online dulu di aplikasi BPJS-nya memang ada chat online untuk pelayanan penanganan itu apa namanya error-error kayak gitu ya. Nanti kalau semisal memang dari sananya meminta untuk mohon untuk atas nama ini ke sini, atas nama ini ke sini, nanti kita infokan gitu ya. Oke. Soalnya terkait dengan piket dan pekerjaan gitu loh Mbak Rifa. Misalkan nanti kalau yang Oh. error ke sana kan ya otomatis nyarinya sing rada pagi apa yang antrinya enggak panjang. Tapi di satu sisi ya mungkin di bagian akademik ada yang piket pagi ya nanti naik kosong nanti tak dikirane oh rano sing piket Oke, rano sing BNI juga jaga bisa iki daftar piye. mana Mas Diki download Wonder BNI boleh tuh.
Oke, bukan siap. bukan yang Oke, BNI-nya Mas Diki. tapi yang Jadi nanti ini gini ya, demo-nya. kalau setahu saya, karena memang saudara kerja di sana, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu tidak begitu antri seperti BPJS Kesehatan. Jadi sebenarnya kalau Mas Diki punya waktu pagi atau siang, nggih, monggo nggak apa-apa sih. Kita bagian SDM akan, maksudnya ini ya, nggak apa-apa, mati untuk ngurus kayak gitu loh, memberikan waktu ya Bu ya, karena itu memang error gitu kan, kita tahu memang harus ke BPJS terdekat gitu. Nanti kita bantu hari ini segera nggih. Itu ya Mas Diki ya. Terus ini ada info dari Pak Hendra. Pakai BNI juga bisa daftar online loh Mas Diki. Download Wonder BNI, isi identitas, verifikasi foto selfie dan KTP. Tuh BNI bisa ternyata. Makasih Pak Hendra. Iya Tuh sudah nggak itu, salah kan? Jadi cuma semuanya saldonya yang bisa belum ya. ada. Jadi ini nggak Perlu kalah loh pakai dengan saldo, Mas. itu Nggak pakai harus saldo, harus cuma harus ada saldonya ya Mas ya, tolong saldonya kemarin dimasukkan tak cek saldonya. malah minus ya. Iya ini Pak. Aduh, Kalau tobat nih. Mandiri itu dulu berapa ya? 500 Pak ya minimal Pak ya untuk pembukaan awal Pak ya. Lupa saya. 50.000 ya. Atau 1.000, Mbak, aku ini mandiri. Siapa? Siapa ya? Biar aku langsung takut semua kayaknya. 1.000 ternyata. Itu dapatnya nanti yang gold. Kalau yang mandiri ya, nggak bisa yang ATM biasa. Nggak apa-apa sih, lumayan kok gold. Minimal minimal saldo mengendap di rekening tuh 25.000. Lumayan kan? Terus kalau BNI bisa juga tuh dapat info dari Pak Hendra. Tolong ya Bapak Ibu sekalian silakan demi lo, demi dapat BSU. Bismillah ya, semoga menjadi rezeki Bapak Ibu sekalian. Astagfirullah. Daripada menunggu yang tidak pasti, kita menunggu yang pasti-pasti aja ya. Alhamdulillah dapat 600.000 kan lumayan gitu. Oke, itu Syukur-syukur dan lanjutnya dapat dari BSY gitu. punya Tamsis Mas Fajar Kak. Iya Tamsis nggak apa-apa Mas. Mau diapain jenengan ya Tamsis didaftarin ya nggak bisa kan bukan Himbara. Besok Tamsis akan go internasional baru bisa. Bapak Ibu sekalian ada lagi tambahan? Himbara itu singkatan Bu. Himbara, bank negara Himbara itu singkatan dari BNI, BRI, Mandiri, sama sekarang tambahan BSI. BSI Bank ya, bukan BSI kampus kita ya, tolong. Nggak usah ini. Semangat Tamsis ya, semangat Mas. Udah, itu aja ya, aku kayak penyiar radio deh. BTN, Ada Mbak tambahan lagi? Rifat. Oh enggak, dokter anak BTN. apa? Oh, BTN, Himbara iya, itu BTN bisa nggak ya? Bu Ari, BTN, bentar, Bu Ari itu kemarin nge-share itu apa aja ya? Bu Ari itu kemarin sebentar dokter, BTN itu ada nggak ya? Bu Rifa punya saya, oh ada. Coba Bu minta tolong Bu. Ini ada yang tanya di via WA ya Pak Sumar. Pripun Pak? Bu Rifa punya saya pernah daftar, belum lama bisa dibuka, tapi tadi pagi nggak bisa dibuka. Kenapa aplikasi JMO-nya? Bisa lihat aplikasinya nggak Pak? Nanti ketemu saya Pak ya. Coba nanti yang error-error itu ketemu saya deh. Nanti errornya apa ya? Saya biar tahu. Maksudnya di HP Bapak Ibu apa errornya? Kalau cuma maksudnya cuma bilang errornya kenapa ya Mbak Rifa? Ya saya lihat dulu aplikasinya errornya kenapa ya nanti ya. Gitu ya Pak Sumar ya. Ketemu saya nggak apa-apa Pak. Bapak piket di mana? Oke itu. Kalau untuk Himbara itu kemarin apa ya Bu ya? Kayaknya BSI. Kalau BTN itu masuk nggak ya Bu? Himbara. Oh, BNI, BR. Oh, BTN masuk ya? Oke, BTN masuk. Oke. Himbara itu BNI, BRI, Mandiri, BTN sama BSI masuk. Aman. Himpunan Bank Milik Negara, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN sama BSI Mas Sofian. Tambahin itu Mas Sofian. Iya, BSI masuk. Masuk. BSI kan sudah milik negara, Bu. Oh, BT. Kamu BT kenapa Mas Sofian? Ini loh chatting. Oke, baik ada tambahan lagi. Itu ada Bu pengumumannya. Menerima gaji upah paling banyak 3,5 juta. Jadi nanti dapat itu. Oke. Oke, ada tambahan lagi Bapak Ibu. Tapi kalau tanya BSU-nya kapan cair, jangan tanya ke SDM ya.
Karena kita juga nggak tahu. Itu tiba-tiba tahu bulat, tiba-tiba datang gitu. Tiba-tiba, ya ini aja deh, rajin-rajin cek saldo Bapak Ibu ya. Tapi kalau saldonya terlalu banyak, mungkin terus lupa. Cek rekening koran. Kartunya suwek dikit. Apa nih meneh mas, kartunya suwek. Ya nanti cek aja deh, cek. Pokoknya gini ya, Bapak Ibu sekalian, yang nomornya kartunya suwek, apa kartunya loro, apa kartunya hilang, apa gak ngerti nomornya, silakan hubungi Bu Ari. Oke? Nanti kalau hubungi saya juga bisa sih, nggak apa-apa saya bantu. Oke, ada lagi. Ingat ya, JMO sama JKN ya, PR Bapak Ibu ya, dua ya. Kartu yang tahun 2015 ya, Mbak. Oh, punya yang tua ya, Mas? Ya, sebab tuanya tahun itu. Cuman kan ada dua ya. Nanti coba dicek dulu ya. Karena ada yang 2015, ada yang sekarang 2023 ya, Bu ya. Ini tahun ada tadi ada yang dua. Siapa itu yang 2023 itu siapa? Mas Diki tadi kayaknya ada yang dua ya. Kalau cumanya satu Dari BSI 2000. itu ada yang baru nggak tahu itu. Coba nanti Mas Diki ini deh yang pokoknya yang nomornya dua itu tolong dibawa ke Saya Bu adanya Ari ya cuma biar dicek. 2015 aja, nggak ada yang 2023 Mbak. Cuma ada satu Ini yang 2015 aja. Saya 2015 punyanya Bu juga yang Winda. zaman dulu tak enggak Oh, loh. Punya kok. Heeh. Kok itu punya yang tahu apa punya dua itu Mas Diki dari mana ya? dari BSI, saya masuk BSI itu 2014. Ini yang 2015 ini terbitnya bulan Oktober 2015. BPJS Ketenagakerjaan. Ya, gini, kalau yang punya dua, nggak tahu itu kasusnya gimana ya, kok bisa sih. Yang punya dua, tolong nanti langsung hubungi Bu Ari. Ya, kita cek kartunya. Terus kalau yang JMO-nya ternyata login di kartu yang lama, berarti nanti bisa kok login yang kartu yang baru. Maksudnya lama itu semisal lama yang entah itu dari Poltekkes BSI atau dari perusahaan lain. Nanti bisa disesuaikan itu. Kan di profil, ingat ya, diklik profil, nanti bisa dimasukkan kartu yang ter-up to date. Gitu ada lagi Bapak Ibu. Kok saya punyanya juga yang zaman dulu tok Mbak? Nggak apa-apa Mbak. Nggak usah bingung kalau udah punya yang zaman dulu tok nggak apa-apa. Nggak usah dibingungin Mbak. Oke, ada lagi. X di bawah 3,5 maksudnya? Maksudnya apa? Di bawah 3,5 apa? Gaji minimal 3,5 juta. Yang dapat itu akumulasi apa? Take home pay. Oh, itu intinya kalau di BPJS itu kita cuma gini. Bapak Ibu, insya Allah kita semua menerima. Karena kalau di BPJS, di aplikasi Induk, kita ngisinya memang di bawah 3,5 juta semua kok. Ya Bu Ari ya. Jadi aman menerima Mas Diki. Nggak mungkin tak isi 5 juta punya jenengan. Gaji nilai semono. Oke, ada lagi. Ini kayak ini ya, penyiar radio lama-lama saya. Bukan. Ada lagi mungkin yang ditanyain masalah aplikasi JMU sama JKN ya. Yang lainnya nggak boleh. Oke, monggo. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada saya kembalikan ke Bu Rina. Jangan lupa di chat itu ada apa namanya presensi online-nya. Harus login pakai email. Silakan login pakai email. Oke, terima kasih Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Rifa Mega Kartika SM atas penjelasannya yang detail sekali ya, dan Bu Ari yang sudah memberikan tambahan tadi ya untuk informasi yang cukup penting ya untuk kita perhatikan bersama. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu semua harus kembali ke tempat tugas masing-masing. Untuk itu acara hari ini itu sudah kita cukupkan. Ya, saya kira tadi pertanyaan sudah banyak, yang dialami Bapak Ibu semua untuk akun GMO ya. Nah, nanti untuk yang terkendala silakan bisa ditindaklanjuti setelah ini, bisa japri atau konsultasi langsung itu lebih aman ya. Nah, jadi konsultasi langsung kepada Mbak Eva dan Mbak Ari gitu. Oke, demikian sekalian rangkaian acara sosialisasi aplikasi JMO hari ini telah selesai. Eh, Bapak Ibu diharapkan lebih memahami ya tadi manfaat serta fitur aplikasi yang dan dapat menggunakannya nanti secara optimal.
perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih. Nanti mungkin ada ini dari presensi atau dari yang hadir ini baru separuh dari seluruh karyawan, maka ya monggo dibantu getok tular itu dipaksa yang tadi belum atau masih berhalangan belum bisa ikut Zoom, monggo diingatkan bersama-sama ya, sudah berkali-kali di grup diinfokan Bu Ari ya. Jadi dibantu bersama-sama untuk apa ya, kebaikan dan kesejahteraan kita bersama. Oke, kita cukupkan acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan selama acara. Jangan lupa presensi harus Presensi login next dulu. lagi, sorry, Mbak. Presensinya saya up lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan. Iya, harus saya pakai email biar verifikasi. Oh, nggak bisa kok. Sir, absennya kok login terus ya? Masa sih saya bisa lupa? Nggak bisa. Coba. Iki, Iya, harus login memang dulu pakai email Bapak Ibu. iki login terus Bisa sih. kok. Coba. Terserah bisa Oh, apapun. iya, login. Oh, login terus ya? Iya, Bapak ya klik loginnya Bapak. Bapak klik loginnya. Passwordnya emailnya Kok Bapak apa? verifikasi pakai iki? Tak share di grup anu aja deh. Nanti biar klik pakai HP ya, biar karena HP otomatis login kan. Oke, itu ya. Saya share di grup ya untuk presensi pagi hari ini ya. Coba, coba, coba. Oke. Di Poltekkes BSI saya share di situ. Baik, tadi Bapak Ibu yang error itu Bu siapa Bu Dokter Ana sama Mas Diki sama Pak Seno saya bantu, ini sudah saya komunikasi dengan agennya BPJS Ketenagakerjaan. Oke, sekiranya cukup itu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.